Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Akuntansi S1 dengan NIM 22090150279. Di video kali ini, saya akan membahas tema terkait basic design Canva. Sebelum kita masuk pada pembahasan utama, saya akan membahas relevansi penggunaan Canva dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya adalah seorang mahasiswa semester 6 yang tentunya memiliki banyak tugas yang mengharuskan saya untuk membuat materi presentasi. Sebelum mengenal Canva, saya selalu membuat materi presentasi menggunakan aplikasi seperti PowerPoint. Nah, terkadang slide presentasi yang saya buat terlalu bersifat monoton dan kurang menarik. Kemudian setelah saya menggunakan Canva untuk membuat materi presentasi di mana terdapat banyak template slide presentasi yang terlihat menarik dan diakses secara gratis. Mulai dari itu, saya selalu menggunakan Canva dalam mengerjakan tugas saya yang memerlukan presentasi. Itulah tadi pembahasan sedikit terkait relevansi penggunaan Canva dalam kehidupan sehari-hari saya. Kemudian kita masuk ke pembahasan utamanya. Untuk membahas materi ini, saya akan menggunakan rumus 5W1H. Yang pertama, what? Apa itu Canva? Canva adalah platform desain grafis berbasis online yang memungkinkan pengguna membuat berbagai jenis desain seperti poster, presentasi, media sosial, dan lainnya dengan mudah menggunakan template dan alat yang intuitif tanpa memerlukan keahlian desain profesional. Selanjutnya, who atau siapa saja yang dapat menggunakan Canva. Canva dapat digunakan oleh individu, pelajar, guru, pebisnis, konten kreator, tim, dan organisasi untuk membuat berbagai desain seperti presentasi, materi pembelajaran, konten media sosial, serta materi pemasaran. Canva sendiri tersedia dalam versi gratis dan berbayar jika ingin fitur yang lebih lengkap. Kemudian where atau di mana saja kita dapat mengakses Canva. Canva dapat diakses melalui browser di PC atau laptop dengan mengunjungi web resminya di www.canva.com. Selain itu, tersedia aplikasi Canva di smartphone atau tablet yang bisa diunduh melalui Google Play Store atau App Store. Selanjutnya, when atau kapan saja kita dapat mengakses Canva. Canva dapat diakses kapan saja selama terhubung ke internet. Platform ini tersedia secara online melalui browser maupun aplikasi di perangkat mobile dan desktop. Kemudian why atau mengapa kita menggunakan Canva. Canva digunakan karena kemudahan dalam membuat desain secara cepat dan praktis tanpa memerlukan keahlian desain grafis. Platform ini menyediakan berbagai template siap pakai untuk beragam kebutuhan seperti presentasi, media sosial, dan materi pemasaran. Kemudian keunggulan Canva. Keunggulan yang pertama yaitu Canva mudah untuk digunakan. Canva bersifat antarmuka yang intuitif dengan fitur drag and drop. Kemudian keunggulan selanjutnya yaitu banyak template dan elemen yang gratis. Di Canva terdapat ribuan template dan elemen desain yang gratis dan siap untuk Anda gunakan. Kemudian keunggulan selanjutnya aksesibilitasnya yang tinggi. Canva dapat digunakan di browser dan aplikasi mobile selama Anda memiliki jaringan atau koneksi internet. Kemudian ada kolaborasi secara online. Canva memungkinkan Anda untuk melakukan kerja tim secara real time. Keunggulan terakhir yaitu integrasi dengan media sosial. Canva dapat langsung membagikan atau menjadwalkan posting. Adapun kelemahan dari Canva. Kelemahan yang pertama yaitu fitur terbatas di versi gratis. Meskipun dalam versi gratis terdapat banyak elemen gratis, tetapi masih banyak lagi elemen dan fitur premium yang hanya tersedia di Canva Pro. Kemudian kekurangan selanjutnya atau kelemahan selanjutnya yaitu Canva kurang fleksibel untuk desain profesional. Jika dibandingkan dengan aplikasi desain lainnya, Canva tidak sekompleks software desain seperti Adobe Photoshop atau Illustrator. Kemudian kelemahan terakhir yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Sebagian besar fitur yang ada di Canva membutuhkan koneksi internet atau secara online. Perbandingan Canva dengan aplikasi desain lainnya. Yang pertama, Canva dengan Adobe Photoshop.
Canva lebih mudah untuk digunakan, tetapi Photoshop menawarkan kontrol lebih dalam untuk desain yang lebih profesional. Kemudian Canva dengan Adobe Illustrator. Canva cocok untuk desain secara cepat, sedangkan Illustrator lebih unggul untuk desain yang berbasis vektor. Dan yang terakhir, Canva dengan Corel Draw. Corel Draw lebih cocok untuk desain cetak dan ilustrasi yang kompleks, sementara Canva lebih cocok untuk desain yang bersifat digital dan sederhana. Kemudian yang terakhir yaitu how atau bagaimana cara menggunakan Canva. Berikut adalah caranya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Canva, yang mana kita disuruh untuk login terlebih dahulu. Kemudian kita memilih akun Google. Pilih akun Google yang ingin dipakai. Kita lanjutkan. Kemudian kita masuk pada aplikasi Canva karena kebetulan saya memiliki aplikasinya di laptop saya. Saat ini kita telah masuk di dalam Canva. Terdapat berbagai banyak template yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian teman-teman juga bisa membuat desain sendiri. Ini saya kasih contoh kita membuat presentasi. Di sini terdapat banyak template yang teman-teman bisa pilih. Saya memilih ini salah satunya. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit template yang telah dipilih sebelumnya. Di sini terdapat banyak elemen yang bisa dipilih untuk menghias template yang teman-teman pilih sebelumnya tadi. Ini saya kasih contoh. Baik, setelah selesai kita dapat mengunduhnya di sini, kemudian pilih unduh. Teman-teman bisa memilih PDF standar, kemudian unduh. Nah, tunggu sampai selesai. Kemudian itulah tadi caranya untuk menggunakan Canva. Kemudian adapun contoh penerapan Canva. Seorang dosen yang menggunakan Canva untuk membuat slide presentasi yang menarik agar mahasiswa yang diajarnya dapat memahami materi yang diajarkan dengan lebih baik. Hal ini sebanding lurus dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Edenia, Gadis Maryam, dan Munifah Bahven tentang efektivitas penggunaan strategi presentasi PowerPoint interaktif dalam meningkatkan motivasi siswa. Kesimpulannya, Canva adalah platform desain grafis yang mudah digunakan dan sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan akses yang fleksibel melalui browser dan aplikasi mobile, Canva membantu berbagai kalangan mulai dari individu hingga organisasi. Penerapan Canva dalam dunia nyata seperti dalam pendidikan dan bisnis menunjukkan bahwa desain visual yang menarik dapat meningkatkan pemahaman serta keterlibatan audiens, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian tentang efektivitas strategi presentasi. Adapun rekomendasi dari saya, menurut saya pribadi dibandingkan dengan aplikasi lain seperti Adobe Photoshop atau Illustrator, Canva lebih cocok dengan desain cepat dan sederhana. Maka dari itu, saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk menggunakan Canva dalam membuat slide presentasi dan tugas desain sederhana lainnya. Baiklah, itulah tadi pembahasan terkait basic desain Canva. Semoga video ini dapat meningkatkan pemahaman teman-teman terkait basic desain Canva. Terima kasih telah menyimak video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.